Raja dalam hidup kami. Engkaulah Tuhan satu-satunya yang bertata dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat ibadah yang berjalan ini ya Tuhan. Dari awal sampai pertengahan ini ya Tuhan, kami merasakan lawatan-Mu, jamahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian yang kami persembahkan kepadamu, hanya untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Biar Engkau terima kehidupan yang harum di hadapan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami membuka hati lebih dalam lagi, mempersiapkan pikiran kami, hati kami, fokus ya Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Ariel Masih. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, bisa mengerjakan, ajar kami, tegur kami ya Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin giat melakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tutup selimuti semuanya ini ya Tuhan dalam kuasa darah-Mu, dan kami percaya ada kuasa dalam firman-Mu yang akan mengubah kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang ada di Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, Jemaat Philadelphia Immanuel Cimahi. Sungguh merupakan suatu kehormatan buat saya untuk dapat membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua pada pagi hari ini. Saya mengucap syukur kepada Tuhan lewat Ibu Gembala dan juga Bapak Pendeta Daniel Gunawan yang sudah mempercayakan saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan kepada kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara, saya ingin kembali menyatakan rasa duka-cita saya mewakili keluarga dan juga GSPDI Jemaat Philadelphia Pusdikpom Cimahi atas berpulangnya, dipanggil Tuhannya Gembala, orang tua saudara Bapak Pendeta Immanuel Gunawan. Beliau bukan cuma orang tua bagi saudara-saudara, tetapi beliau juga bagi kami majelis daerah dan juga GSPDI secara umumnya. Beliau adalah orang tua bagi kami semua. Kami semua merasa kehilangan, tetapi satu hal yang kita yakin dan percaya bahwa beliau saat ini sudah ada bersama-sama dengan Bapa di sorga. Dan pelayanan harus tetap diteruskan. Ibu Gembala dan juga Bapak Pendeta Daniel Gunawan, kami terus mendukung Ibu dan juga Bapak Pendeta Daniel Gunawan untuk terus dapat melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Puji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara sekalian. Kebenaran firman Tuhan diambil dari Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-27. Saya bacakan buat kita semua. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Puji Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, di bulan kemarin kita memperingati satu hari raya, yaitu Hari Raya Pentakosta, saudara-saudara. Hari raya yang bagi orang-orang Kristen sepertinya adalah hari raya yang nomor sekian. Hari raya yang kurang penting. Kalau kita menyambut Natal itu penting. Soal semuanya kita persiapkan dengan baik. Kita menyambut Paskah itu penting. Kita mempersiapkan ibadah, kita mempersiapkan lain sebagainya dengan baik. Tetapi rasanya kalau Pentakosta adalah satu hari raya yang kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi saya ingin membagikan kepada kita semua pada pagi hari ini bahwa hari raya ini, atau khususnya kita bicara tentang turunnya Roh Kudus, adalah satu momen yang penting bagi orang-orang percaya. Turunnya Roh Kudus adalah satu peristiwa yang harusnya menjadi satu yang dinanti-nantikan bagi kita orang-orang percaya. Kenapa saudara-saudara? Kita orang-orang Kristen, apalagi gereja kita adalah gereja sidang Pentakosta, Pantekosta atau Pentakosta. Kita adalah orang-orang yang hidup dengan pimpinan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka dari itu saya pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua untuk kita melihat bagaimana pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan meninggalkan satu janji yang luar biasa bahwa
Satu saat penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus sendiri mengatakan bahwa penting sekali untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Penting sekali untuk kita memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa saudara-saudara? Saya ingin membahas ini satu persatu pada pagi hari ini. Apa itu? Mengapa kita perlu untuk dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, saudara-saudara, Roh Kudus mengubahkan cara pandang. Roh Kudus mengubahkan cara pandang. Cara pandang para murid di awal, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, di akhir-akhir sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus menyampaikan berbagai hal kepada para murid. Tetapi ada satu pertanyaan yang aneh buat saya. Apa itu? Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6, saudara-saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-6. Di situ dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Menurut saya ini sesuatu yang aneh. Tuhan Yesus menyampaikan banyak sekali pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Pengajaran mengenai kerajaan Allah. Pengajaran mengenai bagaimana pentingnya kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Bagaimana pentingnya kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi pertanyaan para murid, setelah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, selama 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, diajar langsung oleh sang imam besar itu sendiri. Diajar langsung oleh sang guru besar itu sendiri. Apa yang menjadi pertanyaan mereka? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau memulihkan keadaan kami, Tuhan? Maukah engkau memulihkan kerajaan Israel? Kalau kerajaan Israel dipulihkan, maka kehidupan kami pun dipulihkan. Pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang egois. Pertanyaan mereka adalah pertanyaan yang mementingkan diri sendiri. Saat ini Tuhan, masa ini juga. Kami ingin dipulihkan keadaan kami sekarang juga. Pandangan mereka masih pandangan yang egois. Tetapi saya mau katakan, pada waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka, pada waktu Roh Kudus turun dan memenuhi setiap pribadi demi pribadi dalam kehidupan mereka, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Saya bacakan buat kita semua. Baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Sesuatu yang hebat terjadi. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan para rasul. Waktu Roh Kudus ada dan memenuhi kehidupan mereka. Mereka yang tadinya pemikiran-pemikirannya dipenuhi dengan pemikiran-pemikiran yang egois. Pemikiran-pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Pemikiran-pemikiran yang saya bagaimana. Saya bagaimana. Tetapi waktu Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Roh Kudus turun atas mereka. Apa yang mereka katakan? Mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Kita jadi melihat dari sudut pandangnya Tuhan. Yang tadinya kita melihat dari sudut pandangnya kita. Kita cuma melihat berdasarkan apa untungnya buat saya. Kita cuma melihat dari apa nih kalau saya melakukan ini, apa untungnya? Kalau saya melakukan pelayanan, apa untungnya buat saya? Apakah saya akan dapat nama dari pelayanan itu? Kalau saya memberi kepada Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, apa untungnya buat saya? Mau dikembalikan kepada saya, Tuhan akan mengembalikan berkat itu kepada saya. Berapa banyak? Kapan akan dikembalikan? Pandangan kita masih seperti itu. Tetapi waktu Roh Kudus turun, kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka pandangan kita menjadi pandangannya Tuhan. Bagaimana kita melihat perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Saudara, kalau saudara melihat kehidupan dari para rasul, mulai dari
Tuhan Yesus naik ke sorga sampai ke saat di mana mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kehidupan mereka nggak enak. Kehidupan mereka dipenuhi oleh ketakutan. Kehidupan mereka dipenuhi oleh berbagai ancaman. Mereka adalah orang-orang yang dicari oleh orang-orang Romawi. Mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh imam-imam. Mereka harus berkumpul di satu tempat. Dengan ketakutan mereka berdoa. Tetapi waktu Roh Kudus turun dalam kehidupan mereka, apa yang mereka perkatakan? Mereka menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan. Mereka bukan lagi melihat dari sudut pandang mereka. Mereka bukan lagi melihat apa untungnya buat saya. Tapi mereka melihat bagaimana Allah melihat dunia ini. Mereka menceritakan bagaimana perbuatan besar yang Tuhan lakukan buat dunia ini. Kita menjadi orang-orang yang punya sudut pandang yang berbeda. Saudara, tahun-tahun ini adalah tahun-tahun yang berat. Tahun pandemi. Sampai sekarang kita masih belum beribadah. Bisa beribadah bersama-sama. On-site, saudara-saudara. Dan itu merupakan satu yang seharusnya membuat kita mengeluh. Seharusnya membuat kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Mungkin juga pandemi ini berpengaruh kepada ekonomi kita, usaha kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita jadi tersendat-sendat. Seharusnya itu semua membuat kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Kenapa Engkau biarkan ini? Kenapa Engkau tidak memulihkan Indonesia buat kami? Kenapa? Kalau Indonesia dipulihkan, maka pekerjaan saya juga akan pulih. Maka usaha saya juga akan pulih. Maka saya juga akan menjadi orang yang bisa enak, bisa nyaman. Tetapi saya mau katakan, mari izinkan kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena waktu kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Cara pandangnya Allah. Lewat pandemi, kita bisa bilang bahwa Allah tetap memiliki perbuatan-perbuatan yang ajaib buat saya. Lewat pandemi saya masih bisa melihat bagaimana Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Di mana sudut pandang kita? Apakah kita masih melihat dari sudut pandang kita sendiri? Sudut pandang manusia kita. Sudut pandang yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Ataukah kita sudah mengizinkan kehidupan kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melihat dari sudut pandangnya Allah. Itu yang pertama, saudara-saudara. Roh Kudus mengubah cara pandang kita. Yang tadinya cara pandang kita adalah cara pandang yang mementingkan diri sendiri. Cara pandang yang apa baiknya buat saya. Menjadi cara pandangnya Tuhan. Bagaimana kita dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sekalipun lewat hal-hal yang tidak menyenangkan buat kita. Yang kedua, saudara-saudara. Roh Kudus mengubah respon kita. Menjadi respon yang dipimpin oleh Tuhan. Ini sesuatu yang gampang untuk diomongin. Sesuatu yang gampang untuk dikhotbahkan. Tetapi ini sesuatu yang sangat sulit untuk dipraktekkan. Bagaimana kita mengizinkan Roh Kudus untuk datang dalam kehidupan kita, memenuhi kehidupan kita. Dan respon kita jadi respon orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan. Pada waktu para rasul dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa Media, Persia, dan lain-lain. Semua orang yang ada di tempat itu terheran-heran, tercengang-cengang. Bukannya mereka adalah orang-orang Galilea, mereka bilang. Kenapa seperti itu? Karena saudara-saudara, maaf, saya harus katakan bahwa para murid adalah orang-orang Galilea. Dan orang-orang Galilea pada waktu itu adalah orang-orang yang dipandang, udik, kampungan. Mereka adalah orang-orang yang kerjanya di situ-situ aja.
Makanya mereka heran, kok ada orang-orang Galilea yang bisa punya pendidikan, bisa berbicara dengan fasih bahasa-bahasa mereka. Mereka nggak percaya itu. Para murid adalah orang-orang yang dianggap udik. Tetapi pada waktu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbicara dengan bahasa Partia, bahasa Media, bahasa Elam, bahasa Frigia, Pamfilia, Mesir, dan lain-lain. Dan dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ayat yang ke-8 Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Kalau di dalam bahasa lainnya, saudara-saudara, in our tongue, dengan lidah kita sendiri. Dalam bahasa yang lainnya dikatakan in our own dialect, dengan dialek kita sendiri. Ya, sangat sulit saudara-saudara untuk seperti ini. Untuk seorang Jawa berbicara bahasa Manado itu sulit. Mungkin bisa, tetapi untuk berbicara dengan dialeknya orang sana, berbicara dengan lidahnya orang sana, itu susah. Orang Manado bicara bahasa Sunda dengan dialeknya orang Sunda, dengan bahasa dan dengan lidahnya orang Sunda, itu sulit, saudara-saudara. Saya ingat sekali opah saya dari mama saya, opah dari mama saya, itu beliau adalah tentara, saudara-saudara, dan pada waktu beliau ada di Cimahi, beliau berbicara dengan bahasa Sunda. Tetapi bahasa Sundanya aneh, saudara-saudara. Sabaraha iye, salawe, aneh, nggak enak didengarnya. Kenapa? Ya beliau orang Manado, bicara pakai bahasa Sunda. Tapi saya mau katakan, para murid pada waktu itu, mereka berbicara dengan bahasa-bahasa ini dengan lidahnya orang-orang. Mereka bicara dengan bahasa Partia dengan lidahnya orang Partia. Mereka bicara bahasa Media dengan dialeknya orang Media. Mereka berbicara dengan bahasa Elam dengan dialeknya orang Elam. Seolah-olah mereka dilahirkan di Partia. Seolah-olah mereka dilahirkan di Media. Seolah-olah mereka dilahirkan di Mesir. Sehingga mereka berbicara dengan fasih bahasa sana. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Tetapi yang saya mau katakan, dengan keadaan yang seperti itu, dengan mujizat yang seperti itu, dengan sesuatu yang sebetulnya nggak bisa terelakkan, nggak bisa orang-orang elakkan itu. Pada waktu itu di ayat yang ke-13 dikatakan, tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Mereka sedang melakukan sesuatu yang ilahi. Mereka sedang melakukan sesuatu yang supranatural. Mereka sedang melakukan sesuatu yang tidak tersangkalkan oleh orang. Tetapi saya mau katakan, ada aja orang yang menganggap bahwa mereka sedang mabuk oleh anggur. Ada aja orang yang menganggap mereka itu melakukan sesuatu yang nggak benar. Ada aja orang yang mencibir sama para murid. Apa sih yang para rasul lakukan? Mereka melakukan sesuatu yang hebat. Apakah pembicaraan mereka ngelantur? Enggak sama sekali. Mereka bicara tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Tapi saya mau katakan, selalu saja ada orang yang gak suka dengan apa yang mereka lakukan. Mereka cuma mabuk oleh anggur. Dan saudara-saudara, saya mau katakan, selalu saja ada orang yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Sebaik apapun itu, ada saja orang yang gak suka dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita berhasil, dia gak akan puji kita. Dia bilang, dia mah tukang korupsi. Dia mah memangnya suka menjilat orang. Makanya jadi berhasil. Suka tipu-tipu. Dan kalau kita gagal, ada banyak orang yang bukannya bersimpati kepada kita, tapi mereka bilang, nah kan, kayak gitu sih, usahanya kayak gitu, kehidupannya kayak gitu sih. Makanya gagal usahanya. Selalu saja ada orang yang gak suka dengan perbuatan kita. Dan maaf, saya harus katakan, ini sebuah fakta. Kehidupan Yesus yang sempurna itu pun, masih ada saja orang-orang yang gak suka sama Tuhan Yesus.
Saya harus katakan ini bahwa kehidupan Yesus yang sempurna pun tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan kalau Tuhan Yesus yang sempurna itu nggak bisa menyenangkan semua orang, apalagi kita yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sebagai hamba Tuhan, saya berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi saya masih sering mendengar ada saja orang-orang yang masih mencibir. Nggak tulus itu. Seperti ini, seperti itu. Tetapi yang saya mau sampaikan, mari izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Maka akan ada hikmat Tuhan yang akan menuntun kita. Kata-kata kita disertai oleh hikmatnya Tuhan. Tindakan kita disertai oleh hikmatnya Tuhan. Waktu para murid mendengar kata-kata ini, apa yang mereka lakukan? Mereka nggak gubris itu. Tetapi saat itu Petrus langsung maju ke depan. Berkhotbah dengan berapi-api. Dan apa yang terjadi? Ribuan orang diselamatkan. Kalau saja pada waktu itu mereka menanggapi orang-orang itu. Enggak, dengerin nih, lihat nih saya berbicaranya, benar kok saya bicara. Mereka membela diri. Maka akan ada kesempatan yang hilang. Kesempatan untuk menyelamatkan ribuan jiwa, itu hilang. Tetapi karena mereka mau dituntun oleh Roh Kudus. Mereka mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Karena kehidupan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka ada satu penuaian besar yang terjadi. Apa yang menjadi tanggapan Yesus waktu orang-orang mencibir dia? Apa yang jadi tanggapan Tuhan Yesus waktu para imam berkata dia sesat? Tuhan Yesus nggak peduli sama itu semua. Tuhan Yesus tetap fokus pada tujuan pelayanan di muka bumi ini. Sehingga apa? Ada banyak jiwa yang diselamatkan. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Kita mungkin sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berusaha untuk melayani dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Tetapi mungkin masih ada kita dengar orang-orang yang bilang, nggak tulus dia. Dia pakai begini, dia pakai begitu. Tuh kan pelayanan juga ada aja kurangnya. Pelayanannya seperti ini, ada kurangnya di sini, kurangnya di situ. Bagaimana kita menanggapi itu? Apakah kita masih mau menanggapi dengan emosi kita? Mungkin kita benar, tapi waktu kita menanggapi itu dengan mengungkapkan fakta-fakta. Ini loh, saya benar. Ini loh faktanya seperti ini. Ini loh seperti ini. Tidak salah. Tetapi yang saya mau katakan, kita sedang melewatkan sesuatu. Kita sedang melewatkan kesempatan untuk kita dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Waktu kita dihabiskan hanya untuk mengumpulkan fakta-fakta itu. Tapi jika kita mementingkan apa yang menjadi kepentingannya Tuhan. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus dan kita terus berjalan maju. Kita nggak mau pedulikan orang-orang yang ngomongin kita. Kita terus tetap melayani. Ada orang-orang yang ngomong, orang-orang lain boleh pundung, orang-orang lain boleh mundur dari pelayanan karena diomongin orang. Orang-orang lain mau, udahlah ngapain ngasih-ngasih lagi, toh nggak ada gunanya. Tetapi karena Roh Kudus, kita mau terus maju, kita mau terus melayani Tuhan. Maka sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara, menjadi pelajaran buat kita semua. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka,
Apa perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya dari panen buah anggur kaum Abiezer? Allah telah menyerahkan kedua raja Midian itu, yakni Oreb dan Zeeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Saudara-saudara, yang terjadi seperti ini. Gideon sudah mengajak, pada waktu orang Midian mau menyerang, Gideon sudah mengajak seluruh bangsa Israel untuk berperang bersama-sama dengan dia. Tetapi pada kenyataannya, hanya ada 32.000 orang yang mau ikut berperang sama-sama dia. Lawannya orang-orang Midian sudah terkumpul 135.000 orang. Secara manusia sudah tidak mungkin, saudara-saudara. Tetapi akhirnya Tuhan memilih lagi, Tuhan menyaring lagi pasukan Gideon menjadi hanya 300 orang. Dan lewat 300 orang itu, Tuhan membuktikan bahwa ada kemenangan besar yang Gideon dapatkan. Dan setelah kemenangan besar ini Gideon dapatkan, Gideon sudah mendapatkan kemenangan besar, tiba-tiba datang orang-orang Efraim datang kepada Gideon. Dan mereka marah-marah sama Gideon. Mereka marah, kenapa kamu nggak ngajak sama kami? Saudara, yang namanya perang, saudara-saudara. Dan sudah dikasih tahu. Tetapi mereka bukannya datang untuk membantu Gideon, mereka justru cuma marah-marah sama Gideon. Gideon benar, Gideon tidak salah. Seharusnya Gideon bisa balik marah sama mereka. Gideon bisa saja berkata sama mereka, kenapa? Apa salah saya? Gideon bisa saja berkata, kamu yang gak benar. Tetapi saudara-saudara, yang saya lihat dan saya pelajari, ada hikmat Tuhan yang diikuti oleh Gideon. Apa itu? Gideon cuma bilang dia justru merendahkan dirinya. Dan ini yang terjadi. Masalah itu selesai sampai di situ. Gideon merendahkan dirinya dan masalah itu selesai sampai di situ. Tidak ada lagi ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ayat 8 yang berbicara tentang konflik Gideon dengan suku Efraim. Suku Efraim salah. Suku Efraim ngesok. Dan kalau kita mau bahas lebih lanjut, lihat di ayat 4, saudara-saudara. Di situ dikatakan ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ini pertanyaan buat saya. Pada waktu orang-orang Efraim datang kepada Gideon, mereka marah-marah sama Gideon karena tidak diajakin perang. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka pulang. Padahal Gideon masih mengejar musuh-musuhnya. Kalau mereka datang dan memang berniat untuk membantu kepada Gideon, datang dong mereka sama-sama Gideon. Bantu dong Gideon untuk mengejar orang musuh-musuh Gideon. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka cuma datang, mereka marah-marah terus mereka pulang. Harusnya Gideon bisa marah. Harusnya Gideon bisa balikin ini semua sama orang-orang Efraim. Tapi Gideon memilih untuk melakukan kehendak Tuhan. Dia merendah. Dia cuma bilang, kalau saya dibandingin sama kamu mah hebat. Sudah, saya mah nggak ada apa-apa yang dibandingin kamu. Masalahnya selesai sampai di situ. Tetapi sekali lagi, saudara-saudara, untuk melakukan ini nggak mudah. Ngomongnya gampang. Tapi waktu ada orang-orang yang protes sama kita, kita tahu kita tidak salah. Kita tahu kita benar. Tetapi, apakah kita masih mau mendahulukan kepentingannya Tuhan di atas kepentingan kita? Apakah kita masih mau mendahulukan kemuliaan Tuhan dibandingkan nama baik kita? Dan kalau kita mau kehidupan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memberikan hikmat buat kita. Sehingga apa? Kita tidak mementingkan, kita tidak berpikir tentang hal-hal yang ngerecokin hidup kita. Yang bikin kita terhalang. Tetapi kita fokus
pada apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Waktu ada masalah yang terjadi, waktu orang-orang ngomongin para rasul, apa yang para rasul lakukan, mereka nggak pedulikan itu. Petrus maju ke depan dan dia berbicara, dia berkhotbah, dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ribuan jiwa diselamatkan. Demikian juga dengan hidup kita. Mari izinkan Roh Kudus untuk memenuhi kehidupan kita. Roh Kudus untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga waktu kita menyampaikan kebenaran firman. Menyampaikan kebenaran firman gak harus di mimbar, saudara-saudara. Tetapi menyampaikan kebenaran firman lewat perkataan kita, lewat kita berbicara dengan orang lain. Kita sampaikan firman. Kita sedang membagikan kebenaran firman. Waktu ada orang-orang yang mencemooh kita, pendeta, sok rohani. Kita gak pedulikan itu. Karena yang penting buat kita adalah memuliakan nama Tuhan. Yang penting buat kita, Tuhan disenangkan oleh apa yang kita lakukan. Waktu kita lakukan itu, maka percayalah, sesuatu yang besar pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya jemaat Tuhan yang ada di GSPD Jemaat Philadelphia Immanuel Cimahi dapat Tuhan pakai untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan lagi. Mari kita satu di dalam doa, saudara-saudara. Mari jemaat Tuhan, saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Sebentar kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Dan sebelum itu mari kita angkat satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Setiap pelayanannya, dalam penggembalaannya, dimanapun beliau boleh melayani, biarlah nama-Mu yang tinggal dipermuliakan, Kau pakai lebih lagi dahsyat menjadi alat kemuliaan. Berkati dalam keluarga, kesehatan semuanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kembali hamba-Mu siang hari ini berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini maupun setiap orang yang setia menyaksikan ibadah online ini. Biarlah berkat-Mu nyata dalam kehidupan kami. Seminggu ke depan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan dalam setiap perjalanan hidup kami, usaha pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami
percaya kuasa dan berkat-Mu senantiasa akan memenuhi kehidupan kami. Apa yang kami perbuat, Tuhan buatnya berhasil, dan kami dilindungi dalam setiap aktivitas kegiatan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk pergumulan bagi jemaat-jemaat di tempat ini. Jika sedang ada yang sakit, Kamu sembuhkan. Jika yang ada yang sedang dalam kelemahan, Kamu berikan kekuatan. Jika yang sedang dalam pergumulan, Kamu berikan jalan keluar. Dan kami percaya, kami umat-Umat-Mu, para pemenang, bahkan lebih dari pemenang, akan menikmati semua pertolongan-Mu, menikmati semua berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi keadaan pada saat ini. Kami berdoa untuk pandemi yang masih terjadi di bangsa dan negara kami, khususnya kota Bandung, kota Cimahi ya Tuhan. Dan dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu, dengan kemurahan-Mu Tuhan, Kau curahkan kuasa kesembuhan daripada-Mu, Kau juga curahkan damai sejahtera daripada-Mu, sehingga kota Bandung, kota Cimahi, dan seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan boleh kembali Tuhan dipulihkan, dan kami dapat kembali punya kehidupan yang normal ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu. Dalam setiap kegiatan kami dijauhkan, diluputkan dari segala mara bahaya, dari segala pandemi, segala virus, bakteri, kuman, apapun juga. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan bagi penggembalaan di tempat ini. Kau terus berkati gembala kami, berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada-Mu, dan terus mulai semangat dalam melayani Engkau ya Tuhan. Kami juga terus berdoa ya Tuhan, para hamba Tuhan dan juga para pengerja yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, biar kami terus boleh melayani Engkau dengan semangat, dengan hati yang menyala-nyala, dan semua yang dipuji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami percaya lewat pelayanan ini Tuhan, nama-Mu semakin dipermuliakan, diagungkan, dan semakin banyak orang yang mengenal akan Engkau, menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamatnya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami mau menerima berkat yang daripada-Mu. Kami mau mengangkat tangan kami, dan kami katakan amin setiap berkat yang kami terima. Diberkatilah usaha-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah pendidikan-Mu, diberkatilah kesehatan-Mu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.